Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada bulan Ramadan yang berbahagia kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan segala amal ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja di sini saya akan berbagi wawasan dengan panjenengan semuanya, yakni tentang 3 tips belajar istiqomah ala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Berbicara masalah istiqomah, maka pastinya kita tidak akan lepas dari yang namanya taubat. Maka dari itu, taubat menempati tips yang pertama di dalam belajar beristiqomah. Mari kita gali dulu, apakah taubat secara istilah? Taubat secara istilah bermakna kembali. Secara bahasa, taubat bermakna kembali teguhkan niat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang secara syariat, kembali kepada Allah, memohon ampunan Allah, serta memohon ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama yakni bidayatul taubah atau permulaan taubah. Yang kedua, tingkatan yang paling puncak yakni nihayatut taubah. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya bidayatut taubah. Bidayatut taubah atau taubat permulaan bagi kita semua yang berkehendak untuk belajar istiqomah, yakni adalah belajar untuk menjauhi segala dosa-dosa kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lantas belajar untuk sedikit demi sedikit menjauhi segala sesuatu yang berbau dosa-dosa besar atau maksiat, menjauhi sedikit demi sedikit hal-hal yang dibenci oleh Allah dari hal-hal yang dimakruhkan, baik itu makruh tahrim maupun makruh tanzih. Selanjutnya, belajar untuk sedikit demi sedikit menghindari khilaful aula atau tarkul afdaliyah, meninggalkan keutamaan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara masalah taubat tentu tidak luput dengan yang namanya syaratnya taubat. Syaratnya taubat ada 4, yakni yang pertama adalah rasa menyesal. Menyesal pernah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dari menyesal tersebut kemudian timbullah azm atau niat yang kokoh yang dibangun di dalam diri, yang tentunya dapat menopang penuh yang namanya mengakui segala kesalahan. Dan ini masuk pada syarat yang ketiga, mengakui semua kesalahan-kesalahan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil yang pernah kita lakukan. Selanjutnya, yang keempat adalah memohon ampunan kepada Allah. Kemudian setelah kita menerapkan definisi dan juga syarat-syaratnya tobat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lantas apakah ada dampak positif secara psikologis yang bisa kita rasakan? Ada, diantaranya adalah athar yang dapat kita rasakan adanya ketentraman batin yang luar biasa di dalam diri kita. Merasa bahwasanya kita ini adalah orang yang fakir, yang selalu membutuhkan kasih sayang dan rahmat Allah. Rasa ketagihan ingin melakukan ibadah dan lebih dekat lagi dengan Allah. Dan rasa takut untuk melakukan maksiat, karena bagaimanapun juga maksiat tersebut dapat menjadi hijab terhalangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tips taubat yang kedua dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Ainan di dalam kitab Minahus Saniyah. Dawuh beliau, yakni siapapun
yang mampu tobat untuk menjauhi maksiat, maka bisa dipastikan orang tersebut akan mampu untuk bertobat menjauhi hal-hal yang sifatnya mulghah atau non-faedah. Dan sebaliknya, orang yang kurang tepat atau kurang optimal dalam mengaplikasikan syarat-syarat tobat di dalam amal ibadahnya, dalam kehidupan sehari-harinya, maka akan ada beberapa ciri spesifik. Di antaranya adalah orang tersebut biasanya akan suka sekali dengan yang namanya omong kosong, banyak omong, yang tanpa sadar akan mengakibatkan beberapa efek-efek negatif, di antaranya menyakiti hati orang lain, adu domba, fitnah, ghibah, dan lain sebagainya. Dampak secara batiniah yang bisa dirasakan oleh orang yang mungkin dalam mengaplikasikan syarat-syarat tobat kurang maksimal adalah sulitnya mengendalikan diri dari berprasangka buruk kepada orang lain dan berprasangka buruk kepada Allah. Maka poin yang dapat kita ambil dari tips atau dawuh Syekh Muhammad bin Inan adalah, jika memang kita menghendaki untuk belajar istiqomah, maka kita harus menyusun atau merencanakan langkah awal, yakni adalah menjauhi segala sesuatu yang sifatnya non-faidah atau mulghah, dan mengalihkan kebiasaan kita pelan-pelan kita giring untuk melakukan amal solih atau mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, tips yang terakhir atau tips yang ketiga dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani untuk kita semua yang menginginkan belajar istiqomah dalam menerapkan ibadah kita sehari-hari, yakni adalah melanggengkan dzikir. Setelah kita belajar istiqomah, menerapkan poin yang pertama dan poin yang kedua di dalam kehidupan atau dalam amal ibadah kita sehari-hari, maka selanjutnya tugas kita adalah mempertahankan semua kebiasaan-kebiasaan baik tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian melapisi atau menghiasi, memfinishingnya dengan dzikir kepada Allah. Karena perlu kita ketahui bersama bahwasanya dzikir adalah pondasi utama dari semua aspek ubudiyah, yang mana dzikir juga sebagai penopang utama, yang mana yang ditopang di atasnya adalah istiqomah dan juga amal soleh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Al-Bazzaz. Di dalam hadis tersebut diceritakan, pada suatu hari Kanjeng Nabi duduk bersama para sahabat. Lantas Kanjeng Nabi melempar pertanyaan kepada sahabat-sahabat. Para sahabat, apakah amal yang terbaik, yang lebih afdal dari semua amal-amal yang baik? Apakah aku sudah menceritakan kepadamu tentang ini? Kemudian, apakah amal yang lebih utama dari kita sekedar menginfakkan atau menafkahkan emas dan perak? Apakah amal yang lebih utama dari kita membunuh musuh di dalam jihad fisabilillah? Lantas para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab dengan satu ucapan, dzikrullahi azza wa jalla, dzikir kepada Allah yang maha agung. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita semuanya untuk belajar atau senantiasa tidak bosan-bosan belajar istiqomah, melanggengkan dzikir kita setiap hari, karena banyak sekali manfaat melanggengkan dzikir untuk kita. Manfaat yang bisa diperoleh diantaranya adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia di dunia, mulia di akhirat, populer indan nas, populer indallah. Kemudian manfaat dzikir sebagai sarana taqarrub ila Allah, sarana mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya adalah dicabut dari semua kerupukan-kerupukan hidup,
atau kesulitan hidup, baik itu dalam hal mencari ma'isyah atau pekerjaan, dalam hal berumah tangga atau menata rumah tangga terutama. Dicabut semua kesulitan dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Dan digantikan oleh Allah dengan diberi rizki yang lancar dan barokah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi panjenengan semua yang ada di rumah. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.